Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Sayyidah Khadijah wafat, Nabi Muhammad SAW kemudian menikahi beberapa wanita yang berasal dari berbagai kalangan, suku dan golongan yang berbeda-beda. Salah satu di antaranya adalah Juwairiyah binti Al-Harits. Nama aslinya adalah Burrah binti Haris bin Abu Dirar bin Habib bin Aid bin Malik bin Juzaimah bin Mustalik bin Huza'ah. Ayahnya Al-Haris adalah pemimpin Bani Mustalik. Setelah menikah dengan Nabi Muhammad SAW, namanya diganti dengan Juwairiyah. Sayyidah Juwairiyah adalah istri Musyafi' bin Sofwan. Beliau kaum ningrat nan cantik, baik hati dan luas ilmunya. Lelaki manapun yang memandangnya pasti akan jatuh cinta, ujar Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kisah Sayyidah Juwairiyah sampai ke pintu rumah Rasulullah SAW tidak lepas dari permusuhan Bani Mustalik kepada Islam. Haris bin Abu Dirar yang menyembah berhala hendak menghalangi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Mendengar Bani Mustalik siap mengangkat senjata, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk siap berjihad. Rasulullah menjadi panglima dalam perang Mustalik ini. Beliau menunjuk Abu Dzar Al-Ghifari sebagai wali sementara di Madinah. Kedua pasukan bertemu di daerah Muraisi. Bersama pasukan Muhajirin dan Ansor, Rasulullah SAW berhasil mengalahkan Bani Mustalik. Suami Juwairiyah, Musyafi' bin Sofwan, terbunuh dalam perang ini. Karena kalah perang, harta dan wanita Bani Mustalik termasuk Sayyidah Juwairiyah menjadi tawanan kaum muslimin. Janda Musyafi' ini diserahkan kepada Thabit bin Qais bin Syammas. Karena Juwairiyah termasuk pemuka kaumnya, ia merasakan kesedihan dan beban yang luar biasa akibat kekalahan Bani Mustalik. Suaminya terbunuh, ayahnya melarikan diri, dan kini dia beserta kaumnya menjadi tawanan kaum muslimin. Beliau pun ingin sekali menebus dirinya agar bebas, karena dirinya adalah seorang tokoh dari kaumnya. Namun ia tak memiliki apapun yang bisa digunakan untuk menebus dirinya. Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu menceritakan, saat Rasulullah SAW menawan orang-orang Bani Mustalik, Juwairiyah binti Al-Harits berada pada tangan sahabat Thabit bin Qais bin Asy-Syammas radhiyallahu anhu, atau pada anak pamannya. Juwairiyah berkeinginan membebaskan dirinya. Ia adalah seorang wanita yang cantik dan mempesona. Hampir-hampir tak ada seorang pun yang melihatnya kecuali jatuh hati padanya. Ia datang menemui Rasulullah SAW dengan maksud meminta tolong kepada beliau untuk membebaskan dirinya. Demi Allah, tatkala aku melihat ia berdiri di depan pintu rumahku, aku tidak menyukai hal itu, karena aku tahu Rasulullah akan melihat apa yang aku lihat, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Juwairiyah berkata, "Wahai Rasulullah, aku memiliki masalah yang telah Anda ketahui. Aku ingin membebaskan diriku, dan aku datang kepadamu agar kau menolongku." Rasulullah menanggapi, "Atau kau ingin yang lebih baik dari itu?" "Apa itu wahai Rasulullah?" tanya Juwairiyah. Rasulullah berkata, "Aku menikahimu dan kutunaikan pembebasanmu." Tanpa pikir panjang, Juwairiyah menjawab, "Tentu saja aku mau." Nabiullah menjawab, "Aku telah melakukannya." Aisyah melanjutkan, kabar ini pun tersebar di tengah kaum muslimin. Mereka berkata, "Tawanan kita ini adalah saudari-saudari Juwairiyah. Dengan kata lain, mereka adalah ipar-ipar Rasulullah." Akhirnya mereka pun membebaskan semua tawanan Bani Mustalik. Tawanan yang dibebaskan karena pernikahan Juwairiyah ini berjumlah sekitar 100 orang Bani Mustalik.
Aku tidak mengetahui wanita yang paling besar berkahnya terhadap kaumnya dibanding Juwairiyah. Keislaman pemimpin Bani Mustalik Haris bin Abu Dirar terjadi setelah ia bermaksud menebus putrinya. Ia bermaksud menyerahkan unta-untanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tebusan, tapi ia menyembunyikan 2 unta terbaiknya di Akik. Saat menemui Rasulullah, seperti diriwayatkan Abu Hisham, Haris ditanya tentang 2 untanya yang disimpan di Akik. Takjub dengan pemahaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena tak seorang pun tahu dia menyimpan 2 untanya. Akhirnya Haris pun langsung mengikrarkan syahadatnya. Islamnya Haris juga diikuti Islamnya seluruh Bani Mustalik yang masih tersisa. Setelah itu dilangsungkan pernikahan antara Rasulullah dan Sayyidah Juwairiyah dengan mahar 400 dirham. Setelah menjadi Ummahatul Mukminin, Sayyidah Juwairiyah banyak menghabiskan waktunya dengan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Sayyidah Juwairiyah pun diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mereka menikah. Sayyidah Juwairiyah dikenal dengan sahabiyah yang ahli sholat. Rasulullah adalah seorang suami yang pandai menanamkan pengaruh kepada manusia dan tentu saja kepada istri-istrinya. Setelah memeluk Islam, Sayyidah Juwairiyah menjadi seorang wanita yang rajin beribadah. Ia banyak mengerjakan puasa sunnah. Di antara kebiasaannya adalah berzikir mulai dari usai sholat subuh hingga terbit matahari. Dari Abu Ayyub, dari Juwairiyah binti Al-Haris radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menemuinya di hari Jumat. Saat itu Juwairiyah sedang berpuasa. Nabi bertanya kepadanya, "Apakah kau kemarin berpuasa?" Juwairiyah menjawab, "Tidak." Kemudian Nabi melanjutkan, "Lalu apakah besok engkau akan berpuasa?" "Tidak," jawab Juwairiyah. "Jika demikian, batalkanlah puasamu," kata Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Juwairiyah berkata, "Nabi keluar dari rumahku. Saat itu aku sedang berada di musola rumahku. Beliau kembali lagi saat siang, sementara aku masih di tempat itu. Kemudian beliau berkata, 'Apakah engkau tidak meninggalkan musolamu sedari aku keluar tadi?' 'Ya,' jawabku. Kemudian beliau bersabda, 'Sungguh aku telah mengucapkan setelahmu 4 kalimat sebanyak 3 kali. Jika ditimbang dengan yang kau ucapkan sejak tadi, tentu akan menyamai timbangannya, yaitu Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridho nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati, yang artinya, Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak makhluknya, sejauh kerelaannya, seberat timbangan arsy-Nya, dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya. Hadis riwayat Muslim nomor 2726. Sayyidah Juwairiyah wafat pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau wafat pada usia 60 tahun dan dikuburkan di Baqi, bersebelahan dengan makam-makam istri Rasulullah yang lainnya. Di dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Umar mengatakan Sayyidah Juwairiyah wafat pada usia 65 tahun dan yang menjadi imam sholatnya adalah Khalifah Marwan bin Al-Hakam. Kisah Sayyidah Juwairiyah ini sungguh sangat menarik. Kita semakin sadar bahwa hati manusia itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hidayah itu benar-benar milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidah Juwairiyah sebelumnya adalah wanita kafir yang menjadi tawanan, kedudukan yang hina di dunia dan di akhirat. Kemudian dia memeluk Islam dan dinikahi manusia terbaik yang pernah ada. Statusnya berubah menjadi wanita mulia di dunia dan kedudukannya yang tinggi di akhirat. Dalam sekejap saja keadaan tersebut berubah, berbalik dari keadaan yang paling hina menjadi amat sangat mulia, menjadi ibu dari semua orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab.